Aku hanyalah bangku tua, diam di sudut ruangan, tak pernah berbicara, tapi selalu mendengar. Hari itu, suasananya berbeda. Langkah-langkah mantap memasuki ruangan. Para pemimpin negara dan pelaku usaha duduk bersama. Yang dibahas bukan sekedar angka dan laporan ekonomi. Yang dibahas adalah masa depan rakyat. Percakapan dimulai dengan tantangan ekonomi global. Dunia sedang berubah cepat. Ketidakpastian terjadi di banyak negara. Persaingan semakin ketat. Harga komoditas, investasi, hingga rantai pasok dunia ikut terdampak. Indonesia tidak boleh lengah. Jika ekonomi dunia goyah, dampaknya bisa terasa sampai ke warung kecil dan dapur keluarga sederhana. Karena itu, kesiapan nasional menjadi kunci. Ketahanan ekonomi dalam negeri harus diperkuat. Produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Daya saing harus dibangun. Presiden menekankan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi harus menjadi pemain utama yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Lalu pembahasan mengarah pada satu kata penting, industrialisasi. Industrialisasi bukan hanya tentang membangun pabrik. Industrialisasi adalah tentang menciptakan lapangan kerja, tentang memberi nilai tambah pada sumber daya alam, tentang memastikan hasil bumi tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah agar memberi manfaat lebih besar bagi bangsa. Jika industri tumbuh, peluang kerja terbuka, anak muda memiliki harapan, para pekerja memiliki kepastian, UMKM mendapatkan mitra dan pasar, petani dan nelayan memperoleh rantai distribusi yang lebih kuat. Industrialisasi yang tepat sasaran akan menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Presiden menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terasa nyata bagi rakyat, bukan hanya terlihat di laporan statistik, tetapi dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan harus menghadirkan manfaat yang konkret. Di ruangan itu juga terdengar komitmen sosial dari para pengusaha. Mereka menyatakan dukungan terhadap program pengentasan kemiskinan. Mereka siap berkontribusi dalam perbaikan gizi anak-anak Indonesia. Mereka mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh investasi, tetapi juga oleh kualitas generasi mudanya. Anak yang sehat akan tumbuh kuat. Anak yang mendapatkan pendidikan baik akan memiliki kesempatan lebih luas. Jika gizi diperbaiki dan pendidikan diperkuat, maka fondasi bangsa akan semakin kokoh. Bisnis bukan hanya soal keuntungan, bisnis juga tentang tanggung jawab. Ketika dunia usaha dan pemerintah memiliki visi yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka perubahan besar bisa terjadi. Dalam pertemuan itu, Presiden juga mendengarkan langsung aspirasi para pelaku usaha. Masukan mengenai kebijakan ekonomi ke depan disampaikan secara terbuka. Diskusi tentang kemudahan berusaha, stabilitas regulasi, dan iklim investasi menjadi bagian penting dari dialog. Sinergi menjadi kata kunci. Kebijakan yang baik lahir dari komunikasi yang sehat. Negara membutuhkan dunia usaha untuk menggerakkan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian dan arah kebijakan dari negara. Ketika keduanya berjalan seiring, manfaatnya akan kembali kepada rakyat. Presiden didampingi oleh Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Hadir pula sejumlah tokoh bisnis dari berbagai sektor, di antaranya Sofyan Wanandi, Sudamek, Suryadi Sasmita, Sinta W. Kamdani, Haryanto Adikusomo, serta 16 tokoh usaha lainnya. Beragam latar belakang, beragam bidang usaha, namun satu tujuan yang dibicarakan, bagaimana ekonomi Indonesia semakin kuat dan manfaatnya dirasakan luas. Sebagai bangku tua yang menyaksikan semuanya, aku memahami satu hal. Pembangunan sejati bukan tentang siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling memberi dampak bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Kemajuan harus menyentuh hingga ke pelosok. Ketika negara tegas menentukan arah, ketika dunia usaha berkomitmen mendukung kesejahteraan sosial, dan ketika kebijakan dibangun melalui dialog, maka harapan menjadi nyata. Lapangan kerja tercipta, gizi anak diperbaiki, pendidikan diperkuat, stabilitas ekonomi dijaga. Semua itu bukan sekedar wacana, tetapi langkah menuju masa depan yang lebih baik. Aku hanyalah bangku tua, diam dan menyaksikan. Namun dari percakapan hari itu, aku melihat semangat untuk terus membangun negeri. Selama keberpihakan tetap kepada rakyat, selama kebijakan mengutamakan kesejahteraan bersama, maka Indonesia akan terus melangkah maju. Dan aku percaya,
Masa depan bangsa ini akan ditentukan oleh seberapa besar keberanian untuk bekerja sama demi rakyat.